Oke. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu. Dan untuk teman-teman yang kemarin merayakan Hari Raya Idul Fitri, saya ucapkan minal aidin dan mohon maaf lahir batin. Dan hari ini kita akan menyelenggarakan webinar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor, pada khususnya untuk mengenal lebih lanjut emiten yang akan kita paparkan siang ini. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau kode sahamnya INET, yang akan diwakilkan oleh Bapak Muhammad Arif selaku Direktur Utama dari INET. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini sifatnya hanya sebagai referensi atau bahan pertimbangan, jadi bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu jadi tanggung jawab pelaku pasar modal. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET ini didirikan tahun 2016. Perusahaan ini merupakan perusahaan teknologi informasi yang menawarkan layanan kepada perusahaan lain atau bisnis to bisnis, yang kebanyakan merupakan perusahaan penyedia layanan internet. Layanan yang disediakan mulai dari layanan pusat data terkoneksi, layanan kolokasi lokal atau layanan akses lokal, dan layanan IP Transit NAP. Perusahaan sudah memiliki 13 POP atau Point of Presence di beberapa kota besar di Indonesia. Bapak Muhammad Arif adalah seorang profesional yang berpengalaman di bidang teknologi dan telekomunikasi dengan rekam jejak kepemimpinan yang kuat. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama dari PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk sejak tahun 2019. Dan selain itu, beliau juga merupakan komisaris di PT Pusat Fiber Indonesia sejak tahun 2022 dan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI sejak 2021. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan belajar dengan Pak Arif dan dengan emiten INET untuk mengetahui perkembangan emiten ini selanjutnya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Silakan Pak. Makasih Mbak Rita dan seluruh rekan-rekan yang hadir siang hari ini. Selamat siang. Minal aidin, mohon maaf lahir batin. Salam sehat, salam sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke kita. Ini hari ini kita diskusi ringan ya Mbak Rita ya, harus ya. Iya, boleh kita mungkin kita juga bisa bentuknya kayak ngobrol, atau kalau ini mungkin aku juga udah sempat menyiapkan beberapa pertanyaan sebenarnya. Coba ya, sebentar, pertanyaannya kebetulan aku ada keep di Word. Jadi untuk saat ini kan banyak nih masyarakat tuh bicara soal internet murah ya Pak. Menurut Bapak sendiri kira-kira bagaimana sih pandangan Bapak tentang tren ini? Apakah udah waktunya internet murah ini jadi kebutuhan pokok ya? Karena seperti tadi kita udah bahas di awal bahwa kebutuhan kita sekarang nggak cuman makan, kebutuhan pokok lainnya, tapi internet itu tanpa kita sadarin udah jadi kayak semacam kebutuhan pokok. Dimana-mana kita mau naik kendaraan, mungkin juga masih butuh internet untuk mesen ojek online, atau kita butuh untuk melihat barang dagangan kita, memantau perkembangan saham kita, itu kan semua pakai internet ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak pandangan Bapak untuk kedepannya tentang internet murah, dimana sekarang kan memang internet masih banyak yang premium ya. Di sini kan ada kecenderungan pemerintah kita malah mengajukan atau ingin menyediakan internet yang lebih harga terjangkau gitu Pak. Silakan Pak. Iya, makasih. Jadi kalau dibilang sebenarnya tadi kita sama-sama tahu ya, setiap hari-hari kita udah, kenapa saya konsisten di industri ini ya tadi, karena kita pikir ke depan nih, semua apapun yang kita lakuin pasti akan berhubungan dengan dunia internet. Tanpa konektivitas, aktivitas kita sehari-hari nggak ada artinya sekarang ini ya. Iya. Kalau saya malah sekarang, kalau dulu kita kebutuhan dasar manusia ini sekarang ada 4: sandang, pangan, papan, sama jaringan. Jadi kalau nggak ada jaringan, nggak ada network, kita juga nggak bisa beraktivitas. Benar. Ya, kenyataannya seperti itu. Ketinggalan handphone lebih berat dibanding ketinggalan dompet kalau sekarang gitu ya. Kita mungkin nggak pulang ke rumah kalau ketinggalan dompet sekarang. Kalau dulu pasti harus pulang karena kita nggak bisa ngapa-ngapain.
dunianya udah berubah ya. Jadi makanya saya pikir memang ke depan ini era internet ini ya the next era, dan ini masih panjang banget ke depannya. Cuman internetnya masih panjang, paling hanya teknologinya aja yang evolve. Ya dulu kita mengenal mungkin kalau handphone, kalau di seluler 2G, 3G, 4G, sekarang 5G gitu ya. Bahkan di China sekarang udah 6G. Jadi sebenarnya yang evolve hanya teknologinya. Yang evolve sekalian teknologinya itu berarti antara kualitas dan juga kecepatannya. Di lain sisi tadi yang Mbak sampaikan ya harga layanannya ya, itu juga yang akan evolve ke depannya. Nah kalau dibilang internet murah, sebenarnya kalau saya sih bilangnya kalau murah nih kayak bahasanya kurang enak ya, sebenarnya affordable kali ya, terjangkau. Ini putus ya? Kita berkaca dari industri dulu ya, iya, 2025. Benar. Jadi dulu itu kalau dibilang apakah dulu internet premium, ya memang benar. Kalau saya masih ingat zaman saya mungkin kuliah 2000 tahun 2000-an sekian lah ya gitu ya. Itu kalau ada teman kita yang di rumahnya punya internet broadband, padahal saat itu kecepatannya mungkin hanya sekitar berapa ya? Masih kbps 1 mega aja belum. Itu udah tempatnya udah dikerubungin sama teman-temannya, semua udah ngerubung gitu. Itu 20 tahun lalu kira-kira. Tapi karena saat itu yang punya layanan internet di rumah itu masih segmentasinya premium. Bener sih yang Mbak sampaikan. Karena dulu operator-operator itu pada jam 20 tahun lalu rata-rata mereka itu mau gelar infrastruktur jaringan, kalau dulu belum ada fiber optik ya, masih kabel koax, itu hanya di layanan di perumahan-perumahan yang mungkin kelas A, kelas B udah. Nggak mungkin perumahan kelas C itu tiba-tiba punya layanan internet broadband. Mungkin zaman itu juga ada namanya, ya bukan nyebut brand ya, ada namanya Telkomnet Instan yang bunyinya mungkin tutut-tutut. Mungkin teman yang pada tahun segitu udah merasakan harus cukup tahu. Tapi itu pun harganya juga sangat premium pada waktu itu. Tapi berkembangnya zaman, kebutuhan akan jaringan, akan internet ini semakin tinggi. Ya wajar, karena kalau dilihat dari perkembangan, kebetulan saya selain di Inet juga jadi ketua umum asosiasi APJI namanya kan, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Saat ini anggotanya juga cukup banyak. Menurut saya sih kalau untuk di satu negara penyelenggara di Indonesia ini jumlahnya cukup banyak. Ada sekitar 1.300 perusahaan saat ini penyelenggara jasa internet. Tapi ini bukan terkonsentrasi misalnya di Jakarta aja ya. Ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini sih menunjukkan tren bahwa kebutuhan internet ini udah semakin luas. Nah, kembali ke tadi. Jadi, kalau saya bilang dimulai dari sekitar mungkin sebelum COVID ya, let's say 5 tahun lalu lah, kurang lebih mungkin sebelum COVID, sebenarnya demand ini udah semakin bertumbuh. Bisa dibilang jumlah penyelenggara internet juga semakin banyak. Sekitar mungkin 6 tahun lalu penyelenggara kita udah sampai angka 400-an lah kurang lebih. Nah tapi memang ketika era pandemi ini penyelenggara internet ini membludak dari 400 sekian, saat ini sampai jadi 1.300 dalam waktu sekitar mungkin 5-6 tahun aja. Ya ini terrefleksi dari ya tadi kebutuhan tadi, balik lagi kebutuhan dasar manusia sih lebih tepatnya. Ya logikanya ketika memang ada demand di sana ya pasti banyak pengusahanya, simpelnya begitu ya. Itu udah rasanya hukum alam. Nah berkembangnya waktu, apalagi zaman COVID, sebenarnya kalau dibilang menuju tadi kata-kata internet yang murah tadi, sebenarnya ya tadi karena banyaknya penyelenggara dan demand semakin besar, otomatis ya harga ini akan semakin affordable buat user, buat masyarakat. Ditambah juga sebenarnya para penyelenggara ini udah mulai kawasan yang tadi saya bilang kelas A, kelas B, sekarang kelas C, kelas D, bahkan sampai yang mungkin gang-gang sempit, apartemen kelas rusun, itu semua mereka berlomba-lomba menggelar jaringan fiber optik. Karena tadi demand-nya ini bukan hanya masyarakat lapisan atas, tapi sampai semua lapisan masyarakat saya bilang udah mendambakan layanan internet di rumahnya yang bagus dan berkualitas, kurang lebih seperti itu.
ya memang harga saat ini udah cukup bagus menurut saya. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya trennya nih ya, internet, saya mungkin sedikit bedain kalau internet, memang masyarakat Indonesia ini kalau dilihat di data udah 90% lebih merasakan akses internet. Tapi ada tapinya, itu mungkin 80, mungkin 90% ya, mereka itu melalui mobile lah ya, handphone bisa dibilang. Tapi kalau untuk yang internet rumah kita sebutnya broadband internet. Saat ini penetrasi broadband internet itu di Indonesia masih kurang dari 15%. Ya kira-kira mungkin 12-13% aja dari total rumah tangga. Kalau kita bisa lihat mungkin rumah tangga di Indonesia sekitar 77 juta ya. Jadi layanan broadband ini baru menjangkau sekitar, perkiraan kita ya sekitar 12 jutaan lah kurang lebih. Nah, berarti ruang untuk berkembangnya layanan internet di Indonesia ini masih sangat luas. Karena penetrasi broadband sendiri masih di bawah 12%. Ya kalau terefleksi dengan apa yang kita lakuin juga di net ya, makanya kita melihat Indonesia ini still development country lah dalam bidang perkembangan jaringan, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur digital, dan lain-lainnya. Memang banyak kalau ngomongin infrastruktur digital, bukan hanya internet ya, tapi juga data center, mungkin nanti aplikasi di atasnya, mungkin ada AI, ada cloud, dan macam-macam dan selebihnya. Jadi kita masih dalam fase beginning kalau menurut saya. Ya kalau kita melihat data internasional, sebenarnya kecepatan internet di Indonesia ini masih salah satu yang cukup mengkhawatirkan dibanding negara-negara di regional. Bahkan di ASEAN sendiri, kita itu rata-rata kecepatan kita masih 24, ya anggap 25 mega lah per second. Sedangkan Thailand itu udah 100 lebih. Singapura kita nggak usah bicara ya, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina bahkan. Kita nomor 9 dari 10 negara di ASEAN. Kita hanya lebih bagus kalau nggak salah dari Laos ya, kalau saya nggak salah. Jadi memang itu masalah benar. Makanya saya bilang kita masih punya ruang yang sangat luas sebenarnya mengembangkan bisnis internet di Indonesia. Nah, sebenarnya buat apa sih kalau internetnya jadi bagus terus affordable? Karena kalau menurut kita memang kalau kita lihat dari berkaca dari di World Bank juga ya, negara yang memang punya internet yang bagus itu juga akan berefleksikan ke GDP mereka, karena ya tadi semua aktivitas mereka, jadi masyarakat ini dianggap bisa melakukan banyak aktivitas yang produktif melalui jaringan yang bagus, karena ke depan semua bukan hanya asal terkoneksi, tapi juga butuh layanan yang berkualitas. Kenapa? Contohlah sekarang ada, dulu kalau zaman dulu kita mungkin hanya buka email sama chatting udah selesai. Bandwidthnya nggak butuh gede banget ya. Jadi udahlah 10 mega ya udahlah. Tapi kalau sekarang kita butuh AI, butuh belajar, butuh video streaming, dan lain-lainnya, so-on lah yang macam-macam. Nah tentunya makanya kenapa kualitasnya butuh ditingkatkan. Jadi bukan hanya harga, tapi sebenarnya ini refleksi ke kualitas juga dari layanan yang diterima masyarakat. Ya intinya kalau kita memang nggak bisa di Indonesia nggak bisa berubah, kita tetap masih jualan internet yang mahal tapi kualitasnya so-so ya, refleksi ke depannya masyarakat kita nggak akan bisa banyak bersaing dengan masyarakat global ya, terutama di regional ASEAN aja deh, kita nggak usah ngomong jauh-jauh sampai ke benua lain lah, kurang lebih seperti itu. Ya jadi ya itulah sedikit gambaran kenapa memang internet murah ini ya tadi udah penting, karena kalau saya punya pendapat masyarakat yang nggak menerima layanan internet itu berarti mereka itu udah tertinggal secara ekonomi, tertinggal secara pendidikan, dan tertinggal lain-lainnya ya, pasti udah, karena mereka nggak akan punya akses yang sama kita yang mungkin menerima layanan internetnya dengan baik. Nah ini yang jadi PR. Jadi bukan hanya PR dari perusahaan juga untuk terus mengembangkan layanan jaringannya, terus kualitasnya, tapi juga sebenarnya secara garis besar itu yang dibutuhkan juga oleh masyarakat Indonesia sebenarnya, memang hadirnya para pengusaha internet yang tadi selain berkualitas juga affordable buat masyarakat. Kira-kira gitu Mbak. Oke, makasih Pak. Emang sangat menarik ya untuk kalau kita bicara mengenai internet murah yang sekarang tanpa kita sadarin ternyata udah jadi kebutuhan pokok gitu loh. Nah, tapi kalau kita bicara soal internet murah, ini kan nggak lepas dari peran pemerintah. Nah, bahkan mungkin kita juga tahu ya, pemerintah tuh lagi menyiapkan frekuensi 1400 GHz untuk layanan internet murah yang kecepatannya sampai 100 Mbps, yang harganya 100.000. Nah, menurut Bapak,
seberapa besar sih dukungan pemerintah terhadap inisiasi ini? Apakah selain penyiapan frekuensi 1400 GHz ini, mereka juga ada dukungan-dukungan lain nih Pak, yang mungkin kita belum baca atau kita belum dengar gitu Pak? Iya, memang recently lagi agak bukan ramai ya, lagi ada beberapa wacana ya dari pemerintah, terutama di Komdigi untuk melepas frekuensi baru. Jadi buat gambaran juga buat rekan-rekan semuanya, frekuensi ini sesuatu yang tidak bisa ditambah. Jadi slotnya itu udah ya. Jadi nggak bisa kayak kalau kita lihat di kabel fiber optik ya, semerawut gitu. Kalau kabelnya kurang, operator narik lagi gitu ya, kurang lebih, makanya kabelnya bisa semerawut, bisa banyak. Nah, kalau frekuensi itu 1,4 ada berapa slotnya, ya udah. Kalau itu udah dipakai orang, nggak akan bisa dipakai yang lainnya. Jadi slotnya ini terbatas, kurang lebih kayak gitu ya. Termasuk seluler, yang handphone yang kita pakai juga itu punya beberapa slot frekuensi sendiri. Nah, terbatas 1,4. Nah, jadi sebenarnya tadi balik lagi ke pertanyaan yang pertama. Kenapa ada wacana melepas frekuensi baru? Balik lagi ke internet murah sih sama yang berkualitas. Itu kata kuncinya di situ sih, murah dan berkualitas. Ya mungkin sebagai informasi juga Inet sendiri juga sudah mempersiapkan juga untuk mengikuti tender 1,4 ya. Kita juga udah menggandeng salah satu teknologi provider. Kita udah ada MOU dengan mereka juga, cuma belum saya bisa sampaikan namanya karena belum bisa dirilis, tapi kita udah mempersiapkan juga untuk mengikuti tender tersebut. Karena kita melihatnya begini sebenarnya. Kan di Indonesia tadi saya sampaikan dikit ya, kalau misalnya kita suka lihat kabel-kabel yang bahkan di depan rumah kita aja kadang-kadang ada tiang provider itu kan banyak tuh ya. Benar. Nggak cuma satu gitu ya, mungkin ada 5, 6 macam-macam deh. Nah, sama kabel-kabel yang mungkin semerawutan kita lihat di jalan. Sebenarnya ya itu buah dari perkembangan teknologi informasi sih. Kita nggak bisa menyalahkan juga sebenarnya, oh kok kabel semerawut, lalala ya. Sebenarnya ya kalau nggak ada kabel-kabel itu ya mungkin di rumah kita, di kantor kita, di tempat kita beraktivitas nggak ada layanan internet, kira-kira gitu ya. Jadi itu nggak bisa dikesampingkan. Nah, cuman kan gini, bagaimana bisa menemukan internet yang murah tapi cost produksinya juga lebih murah kan gitu ya kata kuncinya. Nah, bagaimanapun juga, nah makanya pemerintah juga mulai berpikir, karena kita sama-sama tahu masyarakat mendambakan layanan internet yang murah, sedangkan provider kan juga mikir kalau kita dengan cost produksi yang kurang lebih sekarang gelar kabel fiber optik bla 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 bla, nah pasti cost produksinya kan akan lumayan tinggi, kurang lebih seperti itu. Nah, diharapkan dengan 1,4 itu nanti mungkin kalau rekan-rekan pernah dengar dulu Bolt, pernah dengar Bolt? Iya, Bolt dulu yang kayak itulah ya, kayak modem lah ya. Tapi bedanya kalau Bolt itu kan bergerak, kita bisa bawa-bawa. Nah, kalau 1,4 ini rencananya fix ya. Jadi ini fix wireless access. Simpelnya gini, kita langganan internet di rumah, tapi nggak ditarikin kabel, tapi kecepatannya sebagus pakai kabel atau bahkan lebih bagus dari pakai kabel. Kira-kira gitu simpelnya lah. Jadi nanti ke depan itu, tapi di rumah kita dipasangin semacam modem kecil gitu lah ya, kurang lebih. Kita taruh aja di rumah. Nanti BTS 4 ini akan dekat dengan rumah-rumah kita. Jadi kita nggak perlu, dulu kan kita janjian narik kabel ke rumah, nanti rumah kita dibolong-bolongin lah, apalah gitu lah ya. Nanti narik tiba-tiba udah rapi-rapi, ada kabel seliweran ditarikin dari luar, kan itu pasti saya yakin pernah kejadian sama kita semua ya. Nah, kalau di 1,4 ini nanti nggak begitu. Jadi kita hanya taruh modem, plug, dia punya kecepatan yang kurang lebih teknologinya ya mendekati si fiber optik atau bahkan lebih bagus lagi ke depannya tanpa harus tarik-tarik kabel, sehingga di sisi operator juga, di sisi pemainnya juga sebenarnya lebih effortless lah ya. Effortless nih maksudnya tadi biaya kabel paling hanya BTS-nya aja. Dan di Indonesia ini kan yang paling ribet kadang-kadang cost produksi itu community issue ya. Ya nanti masuk ke RT ini ada biaya, masuk ke RW ini ada biaya, di jalan ada biaya. Tapi kalau dengan modem ini kan sebenarnya mengurangi effort community issue yang ada di lapangan ya. Jadi si user hanya tinggal langganan, diantarkan ke rumah, modemnya tinggal dinyalain, selesai, connect. Sesimpel itu. Dan memang tujuannya tadi layanannya bisa bagus dan juga harganya juga bisa lebih terjangkau. Dan yang paling penting sebenarnya gini nih. Nah, ini kenapa sih ada wacana 1,4? Karena kita tahu, tadi kan saya bilang di depan bahwa
masyarakat Indonesia di rumahan lah, internet rumahan Indonesia yang broadband lah ya, itu penetrasinya masih rendah banget, masih 12% sampai 30%. Nah, karena apa ya? Karena tadi nggak semua orang operator bisa effort untuk penetrasi sampai ke level yang low banget kurang lebih gitu, atau yang mungkin yang rumit banget daerahnya yang kayak gimana. Nah, dengan 1,4 ini diharapkan ke depan mereka cuma hanya naruh satu pole atau BTS lah disebutnya, langsung areanya tercoverage. Jadi masyarakat juga lebih mudah, nggak perlu kita nggak perlu belusukan lah, ibarat tinggal naruh aja ya connect. Jadi kita harapkan sebenarnya kalau pemerintah tone-nya adalah berharap ini akan meningkatkan penetrasi internet rumahannya di Indonesia, diharapkan seperti itu. Karena kalau masyarakat kelas menengah ke bawah masih mengandalkan handphone, itu rasanya kuota mungkin 100.000 kalau dipakai terus-terusan ya mungkin hitungannya hari atau seminggu udah habis ya. Dan akan jauh lebih mahal sebenarnya kalau dihitung-hitung. Bisa mungkin lebih dari, nah ini kalau cuma 100.000 100 mega per rumah itu kan sebenarnya unlimited kan, hitungannya sih murah banget ya kalau menurut hitung-hitungan kita ya. Nah makanya pemerintah ya mungkin kalau ini memang bisa berjalan nanti udah bisa ditentukan pemenangnya dan lain-lain dan benar-benar berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Ya saya rasa ini bisa jadi satu game changer juga ke depannya untuk perkembangan internet di Indonesia sih. Oke. Berarti dukungan pemerintah untuk masuk ke internet murah itu emang sangat besar ya Pak untuk Indonesia ini ya. Terutama mungkin untuk yang pedalaman kali ya. Benar, terutama untuk daerah yang memang belum, yang ya bukan di perkotaan ya. Sebenarnya lebih ke arah itu sih untuk masyarakat ya kita bilang masyarakat mungkin kelas menengah ke bawah lah ya. Benar. Walaupun sebenarnya nggak terbatas pada setiap lapisan masyarakat ya, tergantung. Cuman ini lebih mungkin kalau di yang perkotaan kan kabel fiber optik udah masuk kemana-mana ya. Tapi kalau untuk yang di bukan perkotaan ya memang ada, tapi mungkin nggak semasif yang ada di perkotaan infrastrukturnya gitu sih. Oke. Terus Pak, saya juga mau nanya, kan banyak yang bilang kalau internet murah ya lewat wifi. Apakah Bapak sependapat nih dengan anggapan ini? Dan sejauh mana sih peran wifi dan internet bisa menjawab kebutuhan masyarakat ini? Ya kalau saya bilang internet itu apa ya, benar. Kalau saya bilang gini ya, sebenarnya industri internet ini industri yang open ya, tidak ada harga atas, tidak ada harga bawah, kurang lebih seperti itu kurang lebih. Jadi bukan harus lewat dua entitas ini atau gimana, enggak juga. Tapi dalam artian gini, cuman saat ini memang baru ya, kalau kita ngomong wifi memang saat ini baru mereka yang berani menawarkan ya, tadi kalau bilang 100.000 100 mega itu baru mereka aja sih saat ini, belum pernah ada. Sebenarnya kalau kita kembali ke data asosiasi ya, tahun lalu kita ngadain survei juga. Sebenarnya kita nanya ke masyarakat, ke seluruh Indonesia, responden ada sekitar 8.000-9.000 responden seluruh Indonesia. Kita nanya sebenarnya berapa sih harga yang diharapkan masyarakat dari layanan internet, kurang lebih gitulah bunyinya ya, yang di afford sama masyarakat. Sebenarnya angka range itu 100 sampai 150.000. Itu yang diharapkan oleh masyarakat yang hasil surveinya APJI ya. Nah, cuman sebenarnya kalau dibilang yang jual 100.000 ada kok, bukan hanya wifi. Di luar sana di beberapa wilayah saya tahu beberapa teman-teman penyelenggara ISP juga ada yang jual 100.000, tapi kapasitasnya nggak 100 mega. Setahu saya sih yang jual 100.000 rata-rata mereka itu paling kapasitasnya 10 sampai 20 tuh udah maksimal dong. Waduh, lemot banget dong Pak. Ya dibilang lemot ya karena ya makanya tadi kalau mau yang 100 mega ya rata-rata saya tahu harganya masih di atas 300-400 ribu gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya kalau harga 100 ribunya doang bukan something yang baru, tapi mungkin kecepatannya 100 mega ini menjadi something yang baru ya di industri kita ya. Dan balik lagi ya, ini tidak bisa ya, tadi kalian tidak bisa dibendung juga ya, karena tadi kita di internet ini kan open market ya, industrinya tidak ada batasan juga mau jual berapa sebenarnya, seperti itu. Oke.
Kemudian ya Pak, kebetulan kan Pak Muhammad Arif ini juga menjabat sebagai Direktur INET, tapi sekaligus beliau juga kan Ketua Umum APJI nih. Jadi ini dua posisi yang sangat strategis. Nah, kira-kira dari sisi INET sendiri, apakah ada rencana untuk mendukung akses internet murah nih, rencana konkretnya? Mungkin teman-teman di sini juga sempat baca kalau ada berita bahwa INET dan APJI itu akan bangun 58 node IIX ya Pak. Ini apa sih Pak sebenarnya? Mungkin kita masuk dulu ke sana. Nah, baru rencana konkretnya, soalnya banyak sebenarnya yang kita belum paham gitu loh. Makanya ini agak teknis sedikit. Iya, benar. Oke. Nah, jelasin. Jadi buat teman-teman semua. Jadi IIX itu namanya Indonesia Internet Exchange. Nah, simpelnya gini. Saat ini itu terpusat di Jakarta lah ya, di gedung cyber. Nah, sebenarnya kenapa kita bilang kita mau bangun di 58 titik di Pulau Jawa ya. Jadi sebenarnya gini, kalau based on INET, based on customer-nya INET lah ya, kita bicara yang memang tadi sudah disampaikan juga, base-nya itu kita kan customer-nya B2B. Kita juga banyak melayani para penyelenggara ISP lain di daerah-daerah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sebenarnya saat ini semua ISP itu sangat pengen untuk terkoneksi dengan IX ini. Sangat ingin. Tapi karena letaknya ada di Jakarta, otomatis misalnya mereka ini provider dari mana ya, Madiun misalnya lah di Jawa Timur. Mereka kan butuh tuh terkoneksi ke IX ini. IX ini kayak exchange lah sebenarnya. Nah, kayak internet exchange lah. Mereka harus langganan backbone dan lain-lainnya ke Jakarta. Itu berarti ada cost tersendiri. Dan ketika mereka bawa layanan ke Madiun, let's say, mereka mulai jualan layanan itu di customer base-nya mereka. Cost produksi mereka juga akan tinggi ya, dalam tanda kutip ya, karena mereka harus ada effort bawa backbone ini, ya harus bawa ke sana, distribusi lagi, pasti kan effortnya tinggi, dan pasti cost-nya juga akan terefleksi cost operation mereka. Nah, kebetulan kita kan INET dan WiFi kan juga terus bersinergi ya. Kita juga ada jaringan di sepanjang rel kereta api di seluruh Jawa saat ini yang hampir selesai, dengan kapasitas juga hampir 14 tera ya, apa 15 tera kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini juga sejalan dengan tadi Node ini sebenarnya titik lah ya, kayak mungkin kalau teman-teman bahas simpelnya ini kayak data center mini lah. Node ini kayak data center mini yang kita sebar di seluruh wilayah Jawa lah, kurang lebih seperti itu. Kayak data center lah sebenarnya. Cuman bukan yang besar gedung ya, yang skalanya nggak besar. Kita sebutnya sih Edge Data Center ya. Nah, di dalam Node tadi, dalam Edge Data Center yang kita kembangkan tadi, ada tadi layanan internet exchange. Nah, kita harapkan ketika ini sudah jadi di 58 titik ini, para customer base kita lebih mudah untuk menggunakan layanan dari INET sendiri. Jadi mereka nggak perlu, kalau sekarang mau pakai layanan INET, kita harus connect ke Jakarta ya. Jangan mereka posisinya nggak di Jakarta, ada di kantornya operator di luar kota. Ini kan pasti ada lebih buat agak sedikit susah. Tapi begitu kita udah lebih, jadi kita lebih niatnya untuk lebih mendekatkan mendekatkan layanan kita kepada customer kita yang ada di seluruh Pulau Jawa lah saat ini ya, seperti itu. Nah, kita harapkan dengan adanya itu ya tadi, customer existing juga terbantu karena kita juga udah punya layanan baru. Customer baru yang tadinya mungkin masih sedikit kesulitan menjangkau layanan kita harus ke Jakarta, lebih gampang karena mungkin lebih dekat dengan kantor mereka, dengan pusat operasi mereka di daerah tadi. Jadi, dan memang kebetulan IX itu memang yang memanage sekarang di bawah under asosiasi ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang kerjasama yang di luar itu juga sebenarnya ketika memang semakin banyak operator yang connect IX, sebenarnya IX-nya APJI ini juga akan semakin kuat dan semakin bertumbuh juga. Jadi sebenarnya win-win juga kerjasama ini, di sisi asosiasinya juga dan di sisi pertumbuhan dari si korporasi juga sih. Waduh, keren banget dong Pak. Jadi nanti bisa ada potensi pertumbuhan income juga kalau misalnya ini udah selesai dibangun ya. Soalnya 58 internet exchange tersebut lumayan banyak, walaupun ini masih di Pulau Jawa ya Pak. Dengan yang sekarang tuh baru ada berapa sih sebenarnya? Sekarang ini yang harusnya kalau di bulan ini kita udah proyeksikan 3 udah nyala ya. Oke. Karena
kita lagi integrasi perangkat juga, dan ini butuh sedikit waktu untuk mengintegrasikannya. Tapi memang kita berharap 58 ini selesai di tahun 2025 selesai semua. Bulan ini 3 ya harusnya sih sesuai timeline, kita masih cukup pede ya. Di 2025 ini kita bisa menyelesaikan note-note tadi ya, kurang lebih di Pulau Jawa. Karena kan kabelnya juga sebenarnya udah hampir ready, dan memang apa namanya, sebenarnya kalau dibilang lokasinya tuh udah ada semua. Jadi hanya tinggal masukin perangkat aja sebenarnya. Jadi bukan dari nol banget kita kerjanya sih, enggak ya, bukan dari nol banget. Ya intinya sih kita ya pasti kalau di sisi Inet kita pengen ini ningkatin revenue stream dari perusahaan udah pasti ya. Dan memang tadi kalau disinggung di depan Mbak Rita, Inet sendiri kan juga menyediakan layanan data center colocation. Memang saat ini kita udah punya, kalau di gedung cyber kita udah punya data center, Sinet punya data center di gedung cyber. Memang ada kerjasama dengan gedung juga ya. Kita ada di sana, kita juga lagi ngembangin tempat baru, bahkan karena tempat yang pertama kita bangun ini udah 80%, jadi kita lagi bangun lagi di gedung yang sama tapi dengan kapasitas mungkin 50 rak lagi. Karena tadi demand dari data center itu lumayan banyak. Nah, kita harapkan yang di cyber ini menjadi hub, sehingga tadi layanan kita disebarkan ke 58 titik yang ada di Pulau Jawa tadi. Itu sih, karena ya tadi kenapa kita cukup pede gerak di Pulau Jawa, balik lagi ke data tadi. Ini gini yang saya sampaikan, kan sekarang ada kurang lebih 1.300 ISP lah, penyelenggara internet di Indonesia kurang lebih. Nah itu 850 sampai 900 itu di Pulau Jawa. Jadi kenapa bilang kita di Jawa, jadi potensi marketnya masih besar banget gitu ya. Dan saat ini mungkin yang udah menjadi customer base-nya Inet sekitar 180 sampai 200 kurang lebih. Jadi masih banyak, masih baru 20% dari total 20% lah kalau ESP di Jawa. Jadi makanya kita bilang Jawa ini juga belum selesai bagi kita. Ini masih banyak banget market yang bisa kita garap. Tapi tadi untuk menggarap market ini kita butuh infrastruktur. Butuh layanan yang beda dengan operator-operator lain, nggak hanya jual seperti ini. Makanya kita terus kembangin tadi. Ke depan juga kita pengennya sebenarnya bukan hanya terbatas pada AX, bukan terus pada jaringan aja, tapi kita juga pengen menyediakan layanan-layanan di atasnya, mungkin ya cloud yang nanti ke depannya. Tapi itu nanti dulu deh. Sementara kita fokus untuk menyelesaikan yang 58 titik tadi Pulau Jawa. Menarik sih. Dan kira-kira ya Pak, ini target selesainya kapan nih untuk yang 58 internet exchange ini Pak? Kita sih pengennya sebenarnya di Oktober ya. Pengennya di Oktober. Kalau di timeline internal kita di Oktober, ya tapi kita harapkan nggak lewat ya 2025 lah, kalau sampai agak sedikit terdelay. Wow, oke. Jadi masih nggak terlalu jauh banget, sekarang aja udah April nih Pak. Jadi kayaknya menarik sekali nih potensi growth-nya untuk. Sekarang udah progress juga ya. Sekarang udah progress. Tapi memang sedikit kendalanya itu pengiriman barang dari luar, karena kan equipment ini nggak bisa langsung datang sekali jalan, dan itu kan juga masih banyak dari barang dari luar ya, jadi impor lah. Jadi apa namanya, itu juga sedikit produksi mereka juga nggak bisa langsung banyak, jadi bertahap lah kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sebelumnya saya mau kasih catatan juga nih Pak ke teman-teman yang kebetulan yang bisa saya baca dari website Inet sendiri. Ternyata customer Inet itu bukan nama yang biasa gini. Ternyata ada Moratelindo, ada Linknet, ada Indonet, ada Sentra Tama. Jadi memang ini beberapa pelanggan B2B yang tadi Bapak mention ya Pak ya. Nama-nama besar juga nih di sini ternyata adalah pengguna jasa dari Inet sendiri ya Pak ya. Iya, dan ada juga yang internasional Mbak, kayak PCW, ada Genlayer, itu provider internasional juga ada juga yang. Jadi memang I see. Plan ke depannya kita sebenarnya ini, kalau saya spill dikit buat Mbak Rita. Jadi dalam waktu dekat kita sedang dalam plan untuk bukan bahasa kita tuh IRU ya, kayak beli kabel laut dari Singapura ke Jakarta. Karena tadi kita punya beberapa customer internasional juga. Kita juga pertumbuhan kita juga semakin besar. Jadi saat ini kita masih menggunakan di layanan NAP itu, layanan internasional kita masih menggunakan kabel dari beberapa operator lain lah kurang lebih ya. Tapi karena memang kita lihat demand-nya juga semakin besar, dan memang kalau kita refleksikan ke plan-nya si WiFi sendiri yang tahun ini
juga akan menggelar punya target 5 juta rumah ya, Benar. kurang lebih ya. Benar. Jadi demand dari internal dari grup kita aja udah cukup besar, dan di luar itu customer base-nya Inet. Jadi kan juga udah tadi sekitar 20% ada di para ISP Pulau Jawa, plus yang customer kita. Jadi kita lihat kita udah mungkin mencoba lagi mengeksplor plan untuk membeli kabel laut internasional sendiri. Jadi kita mengoperate sendiri. Jadi kita nggak pakai kabel orang lain lagi lah, kurang lebih gitu. Menarik. Saya rasa saya harap nanti ya kalau memang ini plannya matang, harusnya di Q2 ini udah mungkin nanti beritanya juga udah bisa dilihat lah, kurang lebih gitu ya. Kita lagi persiapkan benar-benar lah, semoga plan ini ya berjalan seperti yang kita harapkan lah, semuanya seperti itu. Wah, menarik dong Pak. Berarti kalau nggak pakai istilahnya milik orang, dan Bapak udah mencukupi self-sufficient, jadi kebutuhannya dicukupin sendiri, berarti akan ada penghematan lagi dong untuk kos itu Pak? Pasti banget, itu pasti banget. Kita sudah perhitungkan juga, memang itu bisa menghemat mungkin 40% dari OPEX kita sekarang, kalau kita memang operate kabel ini kan umurnya panjang ya, bisa 15 tahun. Jadi I mean like ini benar-benar investasi jangka panjang juga buat Inet. Kalau kita lihat dari proyeksi kita dengan punya kabel sendiri, dengan kalau kita tetap harus langganan sama operator lain, ini benar-benar penghematan isi operasional cost itu gede banget sih. Dan di luar itu juga kita punya kapasitas yang lebih besar lagi untuk kita jual ke para pelanggan kita, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ya menarik ya. Jadi dari income istilahnya ada penghematan dari dalam, kemudian tapi untuk penjualan ada penambahan. Jadi wah, ini menarik sih Pak. Oke. Kita pengen lebih berkompetisi juga di market. Jujur aja kalau memang kita masih masih mengandalkan beberapa produk lain, kita juga nggak luas ya pergerakannya. Dengan ini kita harapkan kita lebih strong, bisa lebih luas, juga kita bisa punya produk-produk yang lebih variatif kali ya. Jadi nggak tergantung dengan beberapa pihak ya. Walaupun kita tetap bekerja sama sih dengan beberapa provider, pasti lah kita nggak bisa lepas dari hal itu, tapi paling tidak di core kita, di yang utama kita ini kita udah bisa ada mencukupin sendiri. Oke. Terus Pak, kan banyak sekali nih rumor nih, katanya ya kabar kalau ini tuh lagi ikut tender spektrum 1400 GHz dari Kemenkominfo Digital, Komdigi ya, dari Ibu Mutia Hafid nih. Walaupun kita masih nunggu nih kapan lelangnya itu, penetapan peraturan menterinya itu soal pengurangan spektrum dan RKM ini, keputusan menteri ini kan kita masih tunggu. Nah, walaupun kita masih tunggu, kan ada kabar atau ada rumor bahwa Inet itu kan ikut tender nih. Kira-kira Bapak punya harapan tuh terhadap peluang untuk memenangkan tender ini gimana ya Pak ya? Apakah ini kayaknya saya yakin banget, atau saya masih 50-50, atau wah gimana gitu Pak? Ada pandangan nggak Pak mengenai kemungkinan menang untuk tender ini? Ya kalau kita melihat pasti kita akan lakukan yang terbaik ya. Saya nggak bisa menjawab kemungkinan karena itu kan di luar wewenangnya si Inet sendiri ya. Tapi kalau dibilang mungkin kita bisa menjawab dari sisi persiapan kita aja kali ya. Kalau ini juga bagian dari plan kita ya, berharap bisa mendapatkan alokasi frekuensi yang ada. Sebenarnya kalau menurut saya coba lihat di aturan yang ada atau di persyaratan, memang 1,4 ini atau 1400 ini bukan something yang memang common. Common ini maksudnya mungkin nanti perangkat-perangkat yang digunakan ini bukan perangkat-perangkat seperti biasa kita kayak beli handphone, kita beli merek apa aja, colok kartu ya simple gitu ya. Perangkat modemnya ini perangkat yang memang udah disetting khusus 1,4 1400. Nah, saya rasa siapapun yang menang harus menggandeng teknologi owner yang memiliki spesifikasi perangkat yang dibutuhkan, kurang lebih gitu lah ya. Nah, tadi saya bilang kan, saya sampaikan tadi, kita udah ada sedikit lagi, kita udah menggandeng satu provider yang memang mereka memiliki teknologi 1,4. Jadi ketika kita harapkan ini menjadi satu strong point juga buat Inet, dan memang kita bisa menunjukkan kepada pemerintah
bukan hanya kita berani untuk membidding frekuensinya sendiri, tapi juga dalam rangka bahwa kita juga secara teknologi udah siap dibanding mungkin beberapa kompetitor yang nanti akan mengikuti lelang yang sama. Saya rasa kalau lelang ini kan terbuka ya, siapapun mungkin yang melalui klasifikasi bisa mengikuti, tapi kan balik lagi, apakah hanya license? Bukan, ini kategori bukan hanya license. Mungkin yang punya license kayak Inet nggak cuma satu, ada beberapa, tapi apakah mereka udah menggandeng, mereka udah siap dengan teknologinya? Jangan sampai klasifikasi frekuensi tapi nggak bisa jadi lakukan. Iya, cuman karena ya tadi barang ini kan bukan barang yang kita beli di Tokped ada gitu. Barang ini barangnya memang punya spesifikasi khusus kan. Kalau lagi udah kita gandeng, udah kita kerja sama, harusnya nggak mungkin dia nggak kerja sama yang lain kayak lebih gitu dia dalam waktu ini. Jadi itu bagian dari kita ya, meningkatkan apa ya, optimisme kita lah untuk bisa dapetin frekuensi tadi lah, kurang lebih itu. Ngerti. Mungkin bisa sedikit tambahan juga nih Pak untuk teman-teman di retail di sini, bahwa correct me if I'm wrong ya, bahwa 900 MHz, 1800 MHz kan digunakan untuk layanan 2G dan 4G. Itu kan mungkin dari dulu udah ada ya Pak ya. Kalau 2100 kan untuk layanan 3G dan 4G, ini pita ini kan dipakai 12 blok frekuensi nih, dan mungkin rata-rata dialokasikan untuk operator besar seperti Telkomsel, Indosat, XL, Hutchison. Nah, habis itu kan 2300 kan untuk layanan 4G sama 5G. Makanya yang 1400 ini agak unik sendiri ya Pak ya? Ya memang kita tuh tujuannya untuk, jadi gini, kalau yang 4G tadi 2G, 3G itu sebenarnya kan gini, kalau mobile itu kan prinsipnya bergerak, maka namanya mobile. Ya handphone lah simpelnya, kita kan bawa kemana-mana nih ya, kemana-mana kita bawa mobile, dia bergerak. Kalau ini kita itu tujuan untuk namanya FWA, Fixed Wireless Access. Jadi maksudnya fix ini tidak bergerak, makanya saya bilang ini untuk di rumahan. Karena kan depannya wireless berarti dia nggak pakai kabel kan gitu ya. Karena kan kalau yang kita tahu sekarang kan, kita mau langganan internet, nanti ya kita jadwalkan Pak, tarik kabel ke rumah kita gitu kan. Karena dia wired kan. Nah, akses. Jadi intinya sampai judulnya tuh FWA, fix, dia tidak bergerak, dia wireless alias nggak pakai kabel, ya untuk akses ke layanan ke masyarakat. Jadi memang tujuannya dibuka pita ini ke sana, ke layanan, bukan untuk berkompetisi juga sebenarnya dengan layanan mobile. Nah ini yang mungkin saya lurusin dikit. Layanan mobile ini berbeda. Mobile ya mobile, handphone kita atau apalah gitu yang lain, kita teteng-teteng kemana-mana aja kan, karena mobile. Jadi kita juga butuh sebenarnya layanan mobile. Nggak mungkin dong kita mau pakai wifi terus-terusan, kan nggak mungkin ya. Pasti kalau kita di mobil di mana pasti kita butuhnya layanan seluler ya, mobile. Nah, tapi kalau yang untuk 1,4 ini memang tujuannya untuk meningkatkan penetrasi akses yang tadi di rumah-rumah tadi, yang fix lah, yang nggak bergerak lah. Sebenarnya nggak hanya terbatas pada rumahan sih, tapi intinya yang lokasinya fix lah, nggak bergerak gitu sih. Oke. Pak, kalau kayak Orbit gitu, itu masuk mana ya Pak? Orbit itu mobile sih sebenarnya. Masuk ke mobile. Karena bisa ditenteng-tenteng kemana aja, dan dia masuk ke jaringannya si salah satu operator seluler ya, Telkomsel ya, gitu aja. Oke. Berarti balik lagi tadi ke potensi untuk menang tender, berarti cukup confident siapa bisa menang ya Pak ya? Kalau kita confident ya tadi, bukan hanya kesiapan dari manajemen aja, tapi juga kesiapan dari teknologi yang udah kita gandeng lah, kurang lebih seperti itu. Oke, menarik. Nah, terus melihat fokus WiFi pada ekspansi jaringan fiber to home atau FTTH dan penetrasi ke pasar menengah ke bawah, apakah juga Inet akan mengikuti bisnis model yang serupa Pak? Jadi mungkin arahnya menengah ke bawah, yang memang sebenarnya potensinya lebih besar daripada yang ke atas ya Pak ya. Kalau ke atas kan mereka mungkin banyak ya, akses banyak pilihannya. Kalau yang menengah ke bawah kan dengan dana yang terbatas, mungkin itu lebih menarik sih kuenya. Ya, jadi gini, ini kan kayak piramid ya Mbak. Rata-rata pengalaman kita jual layanan internet, misalnya kita bilang ada yang 100.000, 200.000, 300.000 gitu misalnya. Nah ini layanan ini pasti yang paling banyak langganan yang mana? Yang di piramid bawah kan? Yang paling basic lah, gitu ya. Benar-benar. Tapi kedua,
balik lagi masyarakat kita ini kan sebenarnya kalau dibilang secara tadi balik lagi ke piramid tadi, yang paling banyak itu kan juga di level pasti di piramid terbawah. Dan lucunya nih ya, ini kalau kita pengalaman saya pribadi, kita melayani misalnya apartemen. Saya pribadi saya disuruh kalau kita misalnya saya sedikit sebut nama apartemen biar dapat gambar. Misalnya kita bilang saya ngelayan apartemen Pakubuwono misalnya. Wah itu kayaknya wah banget ya, wah ini prime banget gitu. Tapi ingat di Pakubuwono itu satu lantai paling 4 unit, gede-gede unitnya ya. Benar-benar. Atau saya atau saya bilang saya ngelayan layanan di Kalibata City lah misalnya. Itu satu lantai bisa 20 sampai 25 unit. Dan tahu nggak faktanya mereka langganan layanan yang sama, anggapnya 200.000. Jadi mendingan kita melayani yang apartemen yang kelasnya lebih middle class atau gitu ya. Karena langganannya sama dibanding saya cuman menang prestis dapat lantai 4 customer, ini satu lantai bisa dapat minimal kalau 20 ya bisa dapat 15 misalnya gitu atau 10 aja. Itu udah jauh better. Karena masyarakat coba sekarang mungkin berkacamata sendiri. Kita langganan yang rumahnya mungkin di mana sama yang di mana langganan internet mirip-mirip aja. Paling angkanya juga beda-beda sedikit. Nggak mungkin tiba-tiba yang di Pondok Indah internet 1 juta. Nggak juga. Mereka juga langganan paling 300.000, 200.000. Nggak jauh berbeda juga. Sebenarnya nggak langsung tiba-tiba jomplang. Nggak juga. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau emang kita berkaca pada market yang ada, potensi dan juga kebutuhan masyarakat ya itu yang memang menurut saya punya proyeksi yang lebih manis ya, terus terang itu. Bener sih, kue yang bawah itu lebih banyak sih Pak yang bisa beli ya, makin murah itu makin terjangkau istilahnya kan. Benar, dan ini ya faktanya begitu kok. Memang karena kalau kita melihat nih, apakah kita bilang siapa sih masyarakat yang belum menerima layanan internet? Hampir semua kali ya semua orang pakai internet. Cuman kan tadi mereka masih pakai mobile dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini untuk memberikan mereka new experience dengan memberikan layanan internet broadband yang harganya terjangkau dan juga punya speed yang kualitas yang bagus juga gitu. Karena ya mereka udah pakai via mobile. Wah sekarang dari mobile langganan 100.000 dapat segitu gede di rumah buat sekeluarga pula gitu kan ya. Kan itu kan bisa dipakai sekeluarga, bukan satu gadget aja kan istilahnya. Jadi ya pasti ya semua punya experience yang baru gitu. Oke. Emang menarik sih kalau misalnya main yang middle low itu memang marketnya itu besar sekali. Terus Pak, ini tadi kan Bapak juga ada mention mengenai kabel laut ya Pak ya. Emang rumornya juga atau dengar-dengar tuh banyak yang ngomong kalau emang Inet itu benar-benar lagi serius nih Pak menggarap kabel bawah laut tuh Pak. Itu sebenarnya buat apa sih selain mungkin untuk nge-reach internet atau pelanggan tetangga gitu, atau ada potensi lain Pak? Ya memang kalau dibilang serius lagi serius banget. Makanya saya bilang tadi sebenarnya sih ya nggak mau mendahului ini ya, tapi sekarang sih mungkin bakal kita finalnya di bulan April ini juga sebenarnya. Semoga timeline kita seperti itu ya. Walaupun nanti untuk implementasi tetap butuh waktu ya. Let's say kalau implementasi final bisa jadi mungkin di akhir tahun Desember atau Januari, karena kan banyak faktor, banyak persiapan. Tapi untuk finalisasi plan ini yang memang akan dijalankan itu dari insya Allah di bulan ini udah bisa kita jalankan. Nah kalau dibilang serius banget, dibilang tadi potensi market ya tentu simple aja deh. Kita sama-sama tahu bahkan Google, Facebook saat ini tuh lagi gelar kabel laut dari West Coast US bahkan nanti akan melewati Manado, turun ke some of point di Jawa dan akan langsung ke Australia. Itu Google dan Facebook. Kalau kelas mereka aja masih benar-benar masih banyak gelar, berarti emang kita udah pelajari juga demand dari kebutuhan konektivitas internasional ini juga ke depan ini makin sangat tinggi. Karena tadi eranya udah berubah. AI dan lain-lain itu akan benar-benar mengisi ruang-ruang akan mengisi kapasitas yang ada di jaringan submarin internasional. Nah, karena mungkin kalau kita contoh pakai ChatGPT lah simpelnya, kita semua pakai tahu. Kayak kesannya kita ngetik
1 detik udah keluar di ini kita ya, di mana di layar handphone kita. Padahal perjalanan data itu jauh banget gitu yang diakses. Coba bayangin ketika nanti ke depan makin AI itu bukan hanya sekedar buat nanya-nanya, mungkin buat ngerjain something apa, terus kita harus nunggu sejam gitu kan. Juga pasti yang nunggu juga nggak mau kan. Benar. Nah, mereka pasti berharap layanan itu bisa bekerja sepersekian detik atau menit lah paling nggak. Jadi kan ini nggak bisa kita kesampingkan bahwa memang kebutuhan dari submarine kabel ini ke depan kita butuhin. Apalagi kita udah main di internasional ya, customer base kita juga udah pasti nggak hanya di dalam negeri, kita udah akan bermain banyak di customer base internasional. Walaupun sekarang udah ada juga beberapa, tapi ya kita akan lebih pede lagi ketika memang kabel ini udah jadi punya kita sendiri ya. Oke, menarik Pak. Nah, kira-kira nih mungkin ada beberapa pertanyaan juga nih kemarin dari teman-teman. Kira-kira bisa nggak sih site visit? Nah, kemarin kan banyak nih investor yang sempat site visit ke wifi nih. Boleh nggak nih kapan-kapan site visit melihat perusahaan Bapak nih, termasuk fiber optik dan perangkat penting Inet lainnya Pak, yang buat teman-teman yang tertarik nih untuk invest, mungkin mau lihat-lihat gitu Pak. Itu bisa nggak sih Kak? Oh iya, kemarin saya sempat dapat request juga tuh. Nanti kita bisa buat acara semacam itulah ya. Semacam itu bisa kita buat. Oh, oke. Boleh ya Pak ya, nanti kapan-kapan kalau buat teman-teman yang tertarik boleh datang mengunjungi proyek-proyek Inet nanti apa ya. Oke. Boleh. Terus ini ada pertanyaan sebenarnya lumayan menarik, tapi sebenarnya mungkin sedikit sensitif. Jadi Bapak boleh jawab, boleh enggak. Cuman ya ini emang kebetulan ada yang nanya nih. Katanya rumor bener gak salah satu manajemen nantinya akan pindah ke Danantara. Either COO atau CEO. Kalau CEO kan Bapak sendiri kan. Kayaknya sih bukan di direksi di komisaris, jajaran komisaris lah. Oke. Cuman saya belum melihat beritanya tayang, saya jadi nggak berani ngomong ya. Benar, makanya kan salah satu komisaris kita memang beliau dapat amanah lah di satu polisi di sana ya, kurang lebih gitu ya. Oke, makanya kan tadi yang komisaris yang mana atau posisinya apa di sana, nanti tunggu berita aja. Tunggu berita aja ya Pak ya. Mendahului juga sebenarnya. Iya nih, kadang-kadang teman-teman retail itu info itu cepet Pak. Jadi kadang mereka minta ditanyain, tanyain dong. Tapi aku bilang ini kayak agak sensitif nih. Ya udahlah, nanti tak tanyain mau dijawab apa enggak. Ya udah. Terkait pihak ketiga ya, saya nggak berani mendahului mereka gitu. Benar. Oke, mungkin ini udah sebagian pertanyaan saya udah Bapak jawab nih. Nah, kita akan buka pertanyaan dari teman-teman di sini apa ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari mana nih? Inet kan sinergi satu grup dengan Wi-Fi Doh Yellow. Apakah Pak Arief bisa ceritakan keterkaitan sinergi dan kolaborasi Wi-Fi Doh dan Yellow baik yang sudah dilakukan masa kini dan yang akan dilakukan masa depan, terutama untuk support internet murah yang berkualitas melalui akselerasi infrastruktur internet murah yang berkualitas dengan pengembangan properti 3 juta rumah yang affordable, serta apakah dalam waktu dekat ini Inet punya corporate action seperti halnya Wi-Fi kemarin mengeluarkan right issue. Terima kasih. Emang Yellow ini satu grup ya Pak? Aku aja nggak tahu deh. Kayaknya enggak. Ya masih ada korelasi lah ya gitu aja. Nah, jadi kalau dibilang secara garis besar aja ya pasti gini, kita saling keterkaitan ya. Memang kalau menurut saya lininya agak masing-masing nih, lininya masing-masing. Berarti kalau si Wi-Fi ini kan banyak kan memang bergerak awal di backbone dan sekarang di backbone untuk menyalakan backbone di Pulau Jawa tadi awalnya seperti itu, dan sekarang juga berkembang seperti yang kita tahu lagi persiapan dan dan layanan lainnya. Nah, kalau si Inet ini memang fokus awal di B2B, makanya kita bilang awalnya banyak customer kita adalah ISP dan korporasi. Jadi kita memang nggak banyak main di retail sebenarnya. Kalau si Inet sendiri.
kita juga tadi fokus ke kabel internasional. Dari awal kita udah main di sana memang jaringan internasional, layanan dalam negeri, tapi kebanyakan customer case kita tadi ISP, operator lain. Jadi memang kalau dibilang sebenarnya ini saling melengkapi kali ya. Kalau menurut saling melengkapi sih sebenarnya, dari plan besar ini saling melengkapi. Jadi setiap entitas ini punya sebenarnya dibilang sama-sama perusahaan internet iya sih, tapi perusahaan internet kan macam-macam. Jadi setiap punya mungkin simpelnya punya customer base yang berbeda. Jadi akhirnya ini saling melengkapi, dalam kawanan ini saling melengkapi dan saling menguatkan semuanya sih. Jadi tidak bisa lepas plan ini dari keterkaitan satu sama lain. Jadi hampir semua yang main di B2B ada, yang main di retail, kayak Yellow main di retail ada, di WiFi juga main di backbone dalam negeri ada, Inet akan mengembangkan backbone internasional ada. Jadi ini kan akhirnya saling melengkapi semua kan. Jadi semua lini baik dari infrastruktur dalam internasional, dalam negeri, harus sampai ke level ke tadi ke FTTH, frekuensi yang insya Allah mungkin nanti kita ikuti juga. Customer base retail kita ada, customer base ISP juga kita main, dan customer base korporasi juga main. Jadi sebenarnya saling melengkapi sih. Jadi kita harapkan ini jadi satu bola salju ya ke depannya, ketika ini kita bisa benar-benar sinergiin antar entitas ini benar-benar berjalan. Gitu sih sebenarnya kalau gambaran simpelnya ya. Jadi saling melengkapi lah sinergitas antar entitas maksudnya. Nah, kemudian ada pertanyaan, tapi sebenarnya aku juga bingung. Target Inet terrealisasi dalam berapa tahun ke depan nih? Nah, target apa nih sebenarnya sih Pak Muhammad? Kalau misalnya ada yang bisa ditambahkan, target apa nih Pak? Ya kalau mungkin ya nggak tahu target plan atau apa. Ini kalau misalnya yang tadi saya bilang ya, kita dalam tahun ini aja yang pasti kita lagi finalisasi dari kabel laut satu. Kalau nanti ngomongin corporate action kita ya. Terus kedua, kita juga akan ikut tender atau apa insya Allah ya. Tadi yang disampaikan juga. Kita lagi ekspansi data center kita juga yang di gedung cyber. Kita lagi bangun. Ini mungkin selesainya di bulan-bulan Juni udah selesai, karena ada beberapa segmentasi market baru yang kemungkinan akan masuk, jadi kita ekspansi. Menurut saya ini juga lagi cukup promising, karena memang nggak tahu ya, yang pertama kemarin kita bangun memang nggak besar, sekitar 50 rak juga, itu baru running di Oktober 2024. Ini di baru 6 bulan ya kurang lebih ya, udah 80% terisi. Makanya kita langsung membangun lagi yang site 2 yang 50 rak lagi. Memang saya lihat di data center colocation ini punya segmentasi market yang promising juga ke depannya gitu. Dan ya itu sih beberapa plan yang memang kita mau. Terus tadi yang Note IFT 58 kita juga kita mau sign tahun ini. Jadi sebenarnya tahun 2025 nih lumayan banyak plan di sisi kita ya, tapi memang kita banyak fokusnya di infrastruktur ya. Kalau si saudara kita kan akan banyak fokus nanti di segmen retail ya, karena memang targetnya kan untuk melayani tadi 5 juta pelanggan dan selaras juga dengan baca-baca dia juga selaras dengan memang pembangunan rumah ya, rumah rakyat itu ya, yang 3 juta rumah. Jadi itu plannya selaras ke arah sana juga gitu, salah satu plannya. Berarti data center yang dibangun di gedung cyber itu udah jadi ya Pak? Udah running. Yang pertama fase kedua nanti yang fase kedua insya Allah di bulan Juni lah selesainya lah, kurang lebih. Lagi on progress. Oke. Kemudian ini juga ada pertanyaan siang, saya mau tanya mengenai 58 node yang dibangun. Apa berarti dari fiber optik yang dipasang WiFi lalu disebar oleh Inet melalui node tersebut ke ISP lokal? Simpelnya itu bisa jadi pernyataan yang simpel juga sih, nggak salah juga sih pernyataan itu, benar. Jadi backbone-nya kan WiFi bangun di itu, nanti node itu yang operate Inet. Karena Inet yang punya customer base langsung ke si para ISP lokal tadi. Karena kalau si WiFi ini kan akan fokus tadi ya, yang ke retail tadi ya, yang ke rumah-rumah tadi ya. Jadi emang fokusnya saat ini kan tetap ke customer base kita yang tadi, yang B2B tadi. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi sekalian lah ya kurang lebih gitu. Oke. Terus beda layanan aja. Beda layanan. Ada pertanyaan juga, mau tanya pesaing Inet yang ada di Indonesia siapa aja dan seberapa kuat daya saing Inet dengan pesaing Indonesia tersebut?
Kalau dibilang, mungkin saya nggak sebut merek ya, tapi kalau kita coba petakan kurang lebih yang anggaplah yang punya backbone di Jawa lah ya, kurang lebih saya rasa nggak lebih dari 10 sih, sekitar 7-8 perusahaan lah kurang lebih kalau yang di Jawa ya. Jadi itu kan yang benar-benar head to head. Kalau yang di luar Jawa saya nggak usah bicara karena kita nggak terlalu head to head karena kita juga nggak ada jaringan di luar Jawa saat ini ya. Terus kalau untuk yang punya kabel internasional nggak banyak. Kalau untuk izin NAP aja itu kurang lebih yang aktif cuma hanya 20-an izin. Yang punya kabel let's say hanya 10-11 kali ya, jadi nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Itu pun juga kebanyakan kabel-kabel yang lama ya, jadi maksudnya mungkin kapasitas mereka juga udah hampir terisi banyak ya. Jadi lihat dari kebutuhan tadi ke depan, opportunity yang bisa kita garap ya. Kalau nggak mungkin akan ada orang gelar kabel baru kalau nggak ada proyeksi dari demand yang ada kan ke depannya gitu. Tapi kalau kurang lebih sih ya, tapi ya tadi berkaca market di Indonesia gede banget. Bahkan di Jawa sendiri aja ya masyarakat kita ya lebih 65% masyarakat kita ada di Pulau Jawa. Terus ya tadi provider lagi di Pulau Jawa lebih dari 800 penyelenggara ISP di Pulau Jawa. Jadi ya kalau dibilang saya rasa ini masih big opportunity ya kalau kita melihat dari sisi perusahaan, juga dari data-data yang asosiasi punya, ini masih sangat big opportunity sih untuk kita terus kembangin. Oke. Berarti kira-kira dari antara 7 atau 8 pemain di sektor ini ya yang bersaing Inet, posisi Inet kira-kira di mana Pak? Di atas, di tengah, atau masih di bawah mencoba untuk merambah ke atas? Kalau kita bilang relatif usia perusahaan, sebenarnya kita lebih muda dibanding yang sisanya tadi. Ini kita sama-sama apple to apple, ada backbone, ada ini ya. Kalau yang mungkin cuma hanya jual internet doang kan saya nggak mungkin nggak ini ya, nggak klasik, nggak beda segmen kali gitu. Benar. Kalau dari usia, saya pikir kita di tengah lah saat ini ya. Kita di tengah. Mas saya bilang tadi kan dari 800-an ISP di Jawa aja yang udah menjadi base pelanggan kita udah hampir 200 kan, 180 sekian, 200 lah kurang lebih. Itu udah 20%-an sebenarnya, udah 20% bahkan udah kita grab. Jadi menurut saya sih kita ada di tengah lah saat ini ya. Oke, menarik ya, walaupun tadi kan kalau backbone-nya si Wi-Fi udah jadi, kita integrasi ke 28 titik, kita juga udah finalisasi kabel laut. Ya kita berharap udah menjadi one of the main player lah di industri ya. Harapannya seperti itu sih. Oke, baik. Kemudian ini juga ada pertanyaan yang sangat menarik dan juga mungkin pertanyaan dari semua investor yang kebetulan kemarin aktif untuk trading atau invest di Wi-Fi dan Inet nih. Untuk lelang Komdigi 1,4 itu rencananya akan dilakukan kapan dan estimasi pengumuman pemenangnya itu kapan? Nah itu ya, kita juga sebenarnya lagi menunggu. Awalnya kan di April yang kita dengar ya. Tapi ini udah tanggal 12, kita masih menunggu. Ini kita harapkan di Komdigi sendiri bisa on schedule sih di April, tapi kan ada proses tertentu pasti ya. Saya rasa ya mungkin April ke Mei kali ya. Tapi ini saya masih nunggu sih, saya belum bisa jawab karena ini bukan domain. Benar. Ini domainnya Komdigi. Banyak sih sebenarnya. Kita hanya bisa memprediksi aja sih gitu kurang lebih. Oh, berarti posisinya sama juga. Ya. Berarti posisi cepet sih gitu. Iya, kita udah ini kan, kita udah juga mempersiapkan nama teknologi. Si partner-partner juga nunggu nih kapan nih di opennya, karena mereka juga pengennya kan segera ya. Langsung kerja gitu ya, Pak. Karena selaras juga dengan plan-nya backbone kita dan lain-lain kan. Jangan sampai kita udah backbone udah matang, node udah matang, ternyata frekuensi ini masih nunggu gitu kan. Jadi ya sebenarnya tetap jalan. Sekarang pun juga dengan tanpa frekuensi kita masih tetap jalan terus. Cuman kan ini kan jadi pengennya lebih cepat lagi ya. Benar-benar. Oke, ini juga ada pertanyaan yang sebenarnya seru juga sih. Katanya gini, plan B nih Pak, kalau misalnya gagal lelang tender nih, kira-kira plan B-nya apa gitu? Oh, kalau lelang tender nggak jadi, nggak jadi atau ternyata misalnya antara ketunda atau yang paling parah itu nggak menang gitu misalnya Pak, ada rencana lain nggak? Ya sebenarnya kalau kita tadi sekarang aja dengan layanan yang tadi dijabarin, padahal tanpa frekuensi semua sebenarnya. Betul kan? I see. Tadi ya kita ngomong 100 mega, kita mau ngomongin kabel laut, kita lalala itu tapi tanpa frekuensi semua.
ya maksudnya bukan kita gimana ya, frekuensi ini akan menambah tentunya, kita harapkan menambah daya saing kita lah di market ya, nambah revenue stream kita juga, variatif dari produk kita juga, betul. Tapi sebenarnya ya sekarang pun belum ada kan frekuensi itu, dan kita udah jalan juga sih sebenarnya kalau bisa dibilang. Jadi kita tentunya tetap optimis itu bisa tetap jalan. Tapi kalau dibilang apa kita nggak punya plan B, ya jelas sekarang ini ya tanpa itu pun kita udah jalan kok. Dan tetap ya, lagi pace yang menurut saya lagi pace-nya cukup ngebut ya kalau saya lihat ya. Kita lagi pace-nya lagi ngebut sih. Oke, menarik. Jadi kalaupun ada menang itu akan menambah seksinya Inet, tapi kalaupun misalnya enggak pun enggak masalah karena bisnis tetap berjalan ya Pak ya. Iya, tetap kan saya bilang sebenarnya proyeksi kebutuhan ini kan banyak macam-macam ya. Jadi nggak hanya terbatas pada kalau frekuensi nggak ada terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak begitu. Justru itu bagian dari bagian kita plan untuk lebih meningkatkan lagi. Tapi ya bukan satu-satunya, dan kalau nggak dapet terus kita nggak ngapa-ngapain, nggak begitu sih. Nggak betul. Selama ini pun kita jalan tanpa frekuensi, baik internet, wifi, juga pegangan frekuensi itu kan, dan so far ya kita tetap berjalan. Oke. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah Inet akan masuk ke bisnis FTTH Pak? Kalau saya bilang, saya nggak bilang enggak, tapi di dalam plannya Inet di tahun ini sih kita masih fokus infrastruktur tadi ya, B2B tadi sih, kurang lebih seperti itu. Tapi later on bisa juga terjadi, terutama kalau 1,4 ini kita bisa, insya Allah bisa dapatkan ya, sangat besar kemungkinan kita akan turun juga ke sana. FTTH itu apa sih Pak? Fiber to the home, ya internet rumahan lah simpelnya. Oke. Bahasa simpelnya internet rumahan lah. Oke, baik. Pak Angga, terkait MOU masa lalu dengan WiFi di Jawa Barat, nah progresnya itu sampai di mana? Oh, itu masih berjalan, yang di Jawa Barat masih berjalan. Tapi memang tadi itu kan masih skupnya masih kecil di Jawa Barat doang. Kita kan berharapnya ini kan sebenarnya untuk ngerjain seluruh Jawa ya. Benar. Jadi yang Jawa Barat masih berjalan, tapi karena kapasitas di Jawa Barat sendiri juga udah nggak terlalu banyak. Jadi memang kita nggak bisa kayak bahasa apa ya, terbatas nih. Jadi kita nggak bisa lebih lagi, karena makanya kenapa sekarang kita lagi rapiin yang seluruh Jawa dengan nambah perangkat yang berbeda. Jadi kita punya kapasitas lagi buat expand MOU tadi, terutama bukan hanya di Jawa, tapi di seluruh bukan hanya di Jawa Barat, tapi di seluruh Jawa gitu. Karena yang MOU itu udah hampir 2 tahun lalu, perangkat kita juga kapasitasnya udah hampir habis sebenarnya sih, seperti itu sih. Tapi kalau dibilang berjalan, udah berjalan. Oke. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, sumber pendanaan Inet tuh dari mana melihat banyaknya proyek yang sedang digarap oleh Inet? Apa sumber dana IPO Pak? Ya itu masih ada sumber dana IPO untuk menyelesaikan beberapa segmentasi jaringan kita. Tapi untuk yang plan-plan gede ini, rencana kita juga mau nerbitin tadi sih, itu kurang lebih. Tapi ini belum bisa kita sebutkan kapan. Tapi kita di manajemen udah ngebahas ke arah sana, karena memang kita punya banyak plan juga. Bener. Ya yang memang terus akan membutuhkan source pendanaan lagi gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang tadi bertanya-tanya dananya kenapa nih dana IPO, karena Inet ini IPO tuh Juli 2023 dan harga IPO-nya tuh 101, dan dengan harga yang kemarin itu penutupan menurut aku masih cukup murah sih. Cuman ya sekali lagi disclaimer ya, ini yang kita bisa belajar nih beberapa potensi-potensi ke depan sama risk juga dan rewardnya ya. Jadi risknya kalau sampai misalnya yang tadi ditanya, misalnya nggak sampai mendapatkan frekuensi bagaimana, dan rewardnya kalau misalnya menang bagaimana. Nah ini kita belajar di sini. Jadi menurut aku harga penutupan kemarin dengan harga dibanding harga IPO tuh masih lumayan menarik. Nah kemudian sambungan 4 juta sambungan internet punya WiFi yang ngerjain Inet ya? Gimana? Ini ada pertanyaan juga. Program 4 juta sambungan internet punya WiFi yang ngerjain Inet ya katanya. 5 juta kayaknya sih Pak ya.
nggak semua. Sekarang setahu saya ya, tapi korek nih nanti. Setahu saya ya, WPS ini kerjasama dengan banyak kontraktor lokal. Mungkin mereka udah menyampaikan juga ya, karena tadi kenapa banyak kontraktor lokal yang dilibatkan? Karena mereka pengen ini bergeraknya berbarengan, paralel. Jadi nggak yang Jawa Barat dulu, Jawa Tengah dulu, Jawa Timur dulu, nggak mau kayak gitu. Jadi mereka emang ini benar-benar kayak keroyokan lah, bahasa keroyokan, menggandeng para teman-teman lokal. Kali memang semangatnya semangat kolaborasi sih, jujur aja. Jadi kita pengen juga para stakeholder di daerah, di lokal ini banyak yang dapat apa ya bahasanya, kolaborasi sinergi lah ya, untuk benar-benar nyelesain jaringan ini. Karena nggak mungkin kalau nggak banyak yang ngerjain, nggak mungkin selesai sih sebanyak itu dalam waktu yang cukup singkat ya, planning gitu. Oke, menarik. Nah, ini pertanyaan berikutnya sebenarnya tadi udah jawab pendanaannya dari right issue atau ada yang lain untuk semua plannya. Nah, tadi udah dijawab ya, potensi untuk right issue ada ke depannya. Dan kemudian nih pertanyaan berikutnya yang sebenarnya juga ditanyain, sebenarnya yang penasaran juga banyak. Cuman ya Bapak boleh jawab, boleh enggak juga nih Pak. Karena ini mungkin sedikit sensitif dan mungkin juga bisa juga Bapak nggak tahu nih. Apa mungkin iNet ini akan diakuisisi oleh WiFi? Wah, kita nggak bisa jawab ya. Ya, benar. Nggak bisa jawab ya. Benar. Belum bisa jawab lah. Kita masih mungkin saat ini ya fokus. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin gitu aja sih ya. Nggak ada yang nggak mungkin juga sih dalam ya bisnis ya. Benar. Selama memang ada win-win atau apa ya nggak ada yang nggak mungkin gitu aja. Kita sekarang fokus, kalau saya pribadi ya di manajemen di net fokus ya nyelesain diri. Kita punya banyak plan ya kita fokus nyelesain yang ada di sini gitu aja. Oke ya itu. Jadi ya potensi itu ada aja, tapi ya kita juga nggak tahu ya ke depannya gimana. Pokoknya kalian nanti tunggu terus aja berita-berita seperti biasa. Kemudian ini juga ada yang kocak nih Pak. Jumlah peserta ya Zoom tuh 111 seperti harga saham iNet saat ini. Sekarang udah 115. Nah ini mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman udah dijawab. Coba saya cek di YouTube ini, kadang-kadang ada yang nanya deh. Tadi saya belum sempet cek juga nih. Antusias banget nih ya teman-teman di sini ya. Oh ya, jaringan internet murah apakah akan bisa dinikmati oleh masyarakat kota besar juga atau hanya sebatas di area dekat rel kereta? Oke, teknisnya saat ini karena jaringan sebenarnya gini, kalau ngomongin plan ke depannya saat ini memang yang hampir selesai di rel kereta api. Jadi kita akan fokus yang tidak terlalu jauh dari stasiun, kurang lebih gitu lah ya, karena itu menjadi beberapa POP-nya kita lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ketika memang stasiun tersebut mungkin ada di sebuah kota dan termasuk dari coverage yang tadi, sebenarnya nggak kemudian layanan terus bisa digunakan, intinya itu ya. Nah, dua sebenarnya kalau yang kemarin kita diskusi juga di internal, kita nggak hanya terbatas akan menggelar pada stasiun di jalur kereta api aja, karena pada kedepannya juga sebenarnya kita juga akan menggunakan fiber optik di jalan biasa, maksudnya di jalanan biasa ya, bukan yang di rel kereta api lah kurang lebih, karena ini untuk menjadi backup kita juga ke depannya. Nah, mungkin later on ini akan lebih menjangkau user kita, masyarakat yang memang nggak deket dengan kereta api lah, kurang lebih seperti itu sih. Tapi saya belum bisa bicara timelinenya, tapi diskusi itu ada, memang diskusi itu ada ke depannya seperti itu. Tapi di kereta api sendiri potensinya besar sekali. Kalau saya lihat di jalur kereta api itu potensinya besar sekali. Karena apa ya tadi? Karena rata-rata kereta api ini pasti melewati kota-kota kan, nggak mungkin kan stasiun ini ada di satu doang. Dan setiap stasiun berhenti. Di situ tuh ada kerumunan, ada konsentrasi masyarakat. Nggak mungkin ketika dibangun sebuah stasiun tapi di sekitarnya tuh nggak ada populasi, tuh nggak mungkin. Jadi ibaratnya sebenarnya ya tadi saya bilang setiap ada stasiun ini kan pasti di sekitarnya ada populasi masyarakat ya, entah itu kelas apapun lah pasti ada, tapi saya yakin. Nah, jadi ya sebenarnya dari situ aja potensinya udah cukup besar sih kalau menurut saya. Ketika kita expand lagi ke daerah lain, itu cerita berikutnya lah. Oke. Ini juga ada pertanyaan perbedaan keunggulan jaringan fiber optik daripada yang pakai tower, Pak. Tower itu mungkin mobile kali ya, Pak ya? Mobile ya gini. Sebenarnya ya hanya dua ini ngomongin
ada cuma dua jaringan, yang dengan kabel atau nirkabel, ya kita sebut wired atau wireless. Ini begitu aja sih. Iya benar-benar. Dan sebenarnya kalau dibilang bagusan kabel atau non kabel, ya ini depend ya. Kalau teknologi kabelnya perangkatnya biasa aja, teknologi nirkabelnya lebih bagus, ya pasti nirkabel akan lebih bagus diterimanya di mana di user. Dan kadang-kadang bisa kita langganan fiber optik di rumah cuma 10 mega, sedangkan kita langganan mungkin handphone kita 50 mega, ya pasti akan lebih bagus yang wirelessnya kan. Nah ini memang debatable, tergantung sebenarnya si user ini menggunakan layanan Apple to Apple apa enggak. Jadi kalau layanan yang enggak Apple to Apple nih agak sulit nih diperbandingkan ya. Iya, diperdebatkan. Kecepatnya agak sulit diperbandingkan nih, jujur aja. Itu aja sih sebenarnya sih. Jadi kalau kita mau bandingin dua layanan harus speednya harus yang sama, ini sama. Jadi kalau enggak agak sulit diperbandingkan sih, gitu aja. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan terakhir di YouTube kita. Sebenarnya kayak tadi Bapak udah jawab deh. Siapa kompetitor utama Inet? Kan Bapak bilang ada beberapa, cuman nggak disebut namanya gitu. Sama nggak? Iya sebenarnya kalau saya nggak enak juga sebut namanya ya. Kan. Bener-bener. Tapi ada beberapa provider lah pasti. Nggak ada yang cuma satu-satunya di dunia ini lah ya. Pasti ada juga. Benar. Nah, mungkin nih akan kita ambil pertanyaan terakhir yang ada di Zoom kita nih. Kira-kira berapa sih perusahaan yang ikut tender nanti? Banyak gak tuh Pak yang ikut tuh Pak? Setahu saya nih, kalau saya nggak salah ya, so far yang udah menyatakan minat setahu saya sekitar 7 lah ya, 7 atau 8. Jadi nggak banyak-banyak. Nggak banyak sih. Dan kan di tender itu kan 3 blok, setahu saya 3 blok. Berarti kemungkinan dari 7 atau 8 yang menang 3, kurang lebih gitulah ya. Kalau saya sih itu nggak banyak sih. Rata-rata juga pemain besar kok. Rata-rata big player. Rata-rata. Yang setahu saya sih gitu. Berarti ini ada 7 blok ya Pak ya? Jadi ya, 3 blok. Oh, 3 blok. Hanya ada 3 blok, yang ikut ada 7. 7 atau 8 lah kurang lebih. Oke. Berarti chancesnya bisa 40. Iya. Oh, cukup besar sih. Iya. Dan tadi ya rata-rata big player sih yang ikut setahu saya ya. Saya nggak tahu kalau tiba-tiba pasti buka ada yang lain, saya nggak tahu. Tapi so far sih setahu saya yang main player aja sih. Gitu. Oke, ini baru kita bilang mau ada pertanyaan terakhir, ternyata ada yang nanya lagi Pak. Apakah dalam waktu dekat akan ada penerbitan obligasi Pak? Terima kasih katanya. Itu sempat dibahas juga sih sebenarnya tentang obligasi, tapi pengen sih tahun ini ada yang ya entah itu radical atau obligasi, pengennya sih di tahun ini juga ada sih, karena berkaitan banyak plan yang kita mau kerjain. Cuman nanti mungkin saya bisa diskusi sama internal dulu kalau masalah itu. Belum bisa jawab sekarang juga. Iya, dan teman-teman nanti tinggal tunggu beritanya ya ke depannya, dan kita akan dengerin terus perkembangan berita atau kinerja sambil nunggu juga laporan keuangannya. Oke, mungkin aku sekarang izin share screen Pak untuk sesi teknikal ya Pak ya. Mungkin pertanyaannya udah hampir kita jawab semua sih. Oke, kita akan bahas teknikal, termasuk teknikal market dan teknikal juga dari Inet. Sebentar ya. Slideshow. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi teknikal. Jadi sekali lagi disclaimer untuk sesi teknikal ini. Nah, IHSG bagaimana? IHSG kalau bullish skenario, IHSG kan rebound dari support down channel 5.900 dan bertahan di support FR 38,2 di 6145, dan di mana ini akan membuka potensi rebound menuju resisten down channel di sekitar 6.400. Ini kalau bullish skenario-nya. Nah, tapi kalau misalnya bearish gimana? Nah, dia IHSG kan rebound bertahan di resisten FR 61,8 di 6.270 dan nutup gap di 6313. Jika gagal break di level tersebut, maka akan mengkonfirmasi lower high dan akan membuka potensi IHSG untuk koreksi menuju last low di 5882. Nah, kalau secara rotasi sektor ini memang agak unik nih kalau kita lihat rotasi sektornya. Ternyata yang ada di improving itu cuma IDX Trans ya, kayak Trans. Kemudian yang RRG weekly itu
rotasi sektor weekly, sektor yang naik sendiri IDX Tech nih, teknologi termasuk Inet mungkin bisa diconsider ada di dalam juga nih. Ada IDX Industry Finance, kemudian sisanya tuh pada turun IDX Energi, Properti, non cyclical, cyclical semuanya ada di weakening, kemudian yang lagging ada di basic dan infra. Nah, kalau daily-nya juga yang ada di improving ada infra, energi, trans, kemudian yang leading ada finance, industry, non cyclical, yang di weakening nggak ada, yang lagging ada property, ada IDX cyclical dan basic. Oh ya, ini tadi teknologi kemana ya? Oh, teknologi ada di weakening. Kemudian kalau finance, seperti kita tahu banyak sekali saham-saham yang masuk cum dividen kemarin. Nah, kalau weekly-nya yang improving itu ada BTPS, ada Cevin, ada BBHI, BNBA, BBRI, BABP, BBKP, Tugu, BNII. Kemudian yang leading ada Bina, ada BANK, Baca, NISP, BNGA. Dan Bank Danamon. Yang weakening itu ada BGTG, kemudian yang ada di lagging ada BBCA, Bank Mandiri, BBYB, BBTN, SRTG, Peninlife, Peninbank, dan BJBR, BFIN, BTPN. Nah, kalau Samtek kan tadi kita udah lihat ada di leading ya. Kira-kira ada apa? Improving ada NFCX, kemudian ada yang leading ada Wi-Fi. Wi-Fi ini mungkin karena gapnya kemarin buka gap up, kemudian dia agak terkoreksi nih kelihatannya. Dari atas dia turun walaupun dia masih di leading di weekly. Kemudian ada DCII, ada Cyber, yang weakening ada MLPT, DMMX, kemudian ada yang lagging ada Tron, ada Kren, ada UVCR. Nah, untuk sahamnya, kebetulan karena kita hari ini webinar dengan Inet, nah kita akan lihat secara teknikal Inet itu menguat dan akan tes poin B di 120. Dan jika break level 120 tadi, maka Inet akan berpotensi kembali rally menuju PRZ bad pattern di 146. Kemudian banyak bisa dilakukan di 115 hingga 105, target 125, target 2135, dan stop lossnya 103. Walaupun MACD masih negatif, tapi paraboliksalnya sudah positif. Ada Wi-Fi juga yang break resisten di 2120 dengan volume besar. Potensi rally lanjutan menuju target double bottom di 2980. Indikator parabolik SAR dan MACD sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Rekomendasi teknikal untuk Wi-Fi adalah buy ready 2320 hingga 2200, target 12410, target 225, dan stop lossnya 2150. Kemudian dia ada WIRG yang break resisten down channel di 77, kemudian naik dan akan tes resisten di 85, dan jika terlewati akan membuka potensi rally menuju target 103. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Rekomendasi untuk WIR adalah buy area 85 hingga 80, target 189, target 295, stop lossnya 78, MACD masih negatif. Kemudian BRMS itu rebound dari support down channel di 294. Kenaikan lanjutan akan menuju resisten FR 61,8 di 384 dan resisten down channel di 424. MACD berpotensi membentuk golden cross. Rekomendasi teknikal adalah buy area bisa lakukan di 354 hingga 338. Target 1, 364, target 2, 384, dan stop loss 330. MACD tapi masih negatif, parabolik SAR juga negatif. Kemudian ada brand ini rebound dari support down channel di 4250 setelah membentuk bullish divergent. Kemungkinan kenaikan lanjutan akan tes resisten di FR 61,8 di 5525 dan last high di 6350. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 53 hingga 5000, target 15525, target 26000, stop lossnya 49, MACD dan parabolik SAR juga masih negatif. Kemudian ada Petrosi ini rebound dari support down channel di 1850, bertahan di level tersebut, maka potensi rebound lanjutan akan menguji resisten di FR 50% di 2350 dan resisten down channel di 2600. Rekomendasi teknikal adalah buy area bisa lakukan di 320 hingga 22, kemudian target 1 adalah 2450, target 2 adalah 26, dan stop lossnya 2150.
Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teknikalnya. Oke, karena kita memang udah di akhir webinar kita ya Pak. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman semua di sini Pak. Iya, makasih Mbak Rita dan teman-teman semuanya udah join siang hari ini. Ya semoga apa yang disampaikan dapat menjadi gambaran atau wawasan ya, baik itu di sisi pertumbuhan Inet atau plan Inet ke depannya, ataupun di sisi industri buat pemahaman ke rekan-rekan semuanya. Yang pasti saya mengucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua. Salam cuan lah pasti. Iya. Amin. Thank you banget Pak untuk waktunya, udah mau meluangkan waktu Bapak di Sabtu ini untuk memberikan edukasi ke teman-teman. Semoga semua yang Bapak sampaikan tuh bisa menginspirasi atau memberi pemahaman lebih mengenai emiten Inet ke teman-teman retail yang memang dimana kita susah nih untuk mendapatkan akses seperti yang tadi kita sudah bicarakan di awal. Mungkin itu dulu ya Pak, sehat terus, sukses terus, dan kita tunggu semoga banyak kabar yang bagus deh untuk teman-teman investor semuanya. Mungkin itu dulu ya Pak. Happy weekend dan thank you buat teman-teman yang udah join. Bye all. Thank you ya Pak. Izin live dulu. Bye.